pemirsa, senang sekali dapat berjumpa dengan Anda kembali di Jendela Negeri, pastinya bersama saya Happy Andrian. Dan tentunya saya Fedri Ramadan. Hari ini ya Jumat 24 Februari, di Jumat berkah hari ini berbatik-batik nih Kita berkesempatan membahas mengenai bagaimana pembangunan desa melalui sebuah koperasi. Nah, kita juga akan melirik dari berbagai daerah tentang koperasi ini. Kemudian apa sih koperasi itu, posisinya sekarang tuh berada di mana sih di hati masyarakat wajah gitu ya. koperasi sekarang tuh seperti apa ya. Kemudian kendala-kendalanya mungkin yang dihadapi oleh koperasi masa kini. Kita tahu ya Happy, di zaman sekarang tuh pinjaman ada di mana-mana, pinjaman online begitu ya. Takutnya koperasi mulai dilupakan. Cuman nanti kita akan lirik dan kita juga akan membahas lebih lanjut dengan teman-teman daerah nantinya. Pastinya. Dan seperti biasa kita akan menghadirkan narasumber juga untuk membahas lebih dalam nih Fe. Dan juga kita akan menghadirkan laporan-laporan dari rekan-rekan kita yang sudah melaporkan nih dari berbagai daerah di Indonesia pastinya dalam reportase berikut ini. Sebelumnya kita bakal nyapa dulu nih narasumber kita yang memang telah hadir nih pemirsa di kanal Zoom. Langsung kita sapa Pak Raden. Pak Raden, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Oke, ada Pak Raden ya, Pak Raden Agus Holik, Direktur BUMDes Tridadi Makmur. Apa kabar Pak Raden, sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Baik. Lagi di mana nih Pak posisinya sekarang nih? Sepertinya lagi sibuk sekali ya. Saya ada di Jogja Mas. Oh, di Jogja. Di Jogja gimana cuacanya Pak? Di sini sih lagi hujan. Ini agak mendung. Agak mendung. Oke. Agak mendung. Baik Pak Raden, nanti kita akan bincang-bincang lebih lanjut lagi ya Pak Raden mengenai bagaimana sih koperasi ini berperan dalam pembangunan sebuah desa di Indonesia. Begitu ya Pak Raden ya. Pak Raden, kita juga mau nanya nih Pak mengenai sekarang kan kita lihat koperasi ini sebetulnya tadi di beberapa daerah kita lihat koperasi ini bisa dibilang antara hidup dan mati ya. Hampir bahkan 50% koperasi yang ada tadi di Sumatera Barat, kemudian di Provinsi Jambi itu terkendala banyak hal seperti memang kantornya tidak layak, kepengurusannya tidak aktif. Nah, menurut kacamata Pak Raden dari 127.000 lebih koperasi yang ada di Indonesia, bagaimana sih wajah dari koperasi ini saat ini? Terima kasih Mas. Saya kira koperasi yang ada di Indonesia ini harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Mungkin koperasi pada saat 10-20 tahun yang lalu berbeda pergerakannya dengan kondisi pada saat ini, di mana di era digitalisasi ini juga merubah pola pergerakan koperasi itu sendiri. Adapun semangat kegotong royongan ini yang menjadi jiwa dari koperasi harus selalu dipertahankan. Saya kira koperasi-koperasi di Indonesia harus bisa merubah dirinya sendiri untuk bagaimana nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalkan kalau dulu kita hanya di dalam menjual suatu produk, kita hanya mengenal dengan sistem selling gitu ya, dari door to door, dari toko ke toko dan sebagainya. Pada saat ini sudah dituntut untuk digital marketing yang harus dipahami oleh koperasi, sehingga untuk bisa survive di kemudian hari, saya kira koperasi ini harus mengkolaborasikan dirinya dengan sistem-sistem yang ada pada saat ini. Saya kira kendala SDM ini juga menjadi salah satu kendala yang ada di koperasi, sehingga koperasi ini bisa tumbuh dan berkembang lagi. Saya kira itu Mas. Karena memang masih banyak sekali ya apalagi pelaku usaha ya Fe, yang bergantung sekali nih dengan adanya koperasi. Nah Pak, kalau untuk perannya sendiri nih koperasi untuk membangun desa, apalagi perekonomian desa nih seperti apa Pak? Nah, koperasi di dalam kaitannya dengan pembangunan desa sebetulnya ini sangat banyak hal yang bisa dilakukan koperasi. Seperti kalau di Yogyakarta ada koperasi susu, lalu ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi yang lain. Nah, sektor-sektor ini sangat membantu bagi warga masyarakat desa untuk memajukan bisnis. Misalkan kalau di kami ada koperasi susu sapi, dia bisa menampung produk, menjual produk, bahkan bisa melindungi
petani-petani untuk bisa menjual harga produknya lebih tinggi. Nah, kalau di sektor simpan pinjam, saya kira peran koperasi cukup luar biasa. Kami melihat di sektor simpan pinjam ini, koperasi-koperasi ini bisa bergerak di sektor UMKM. Dia di level pengusaha-pengusaha mikro, kecil dan mikro. Dia berhubungan dengan para pengusaha ini sehingga mereka bisa meningkatkan volume dari usaha kecil dan mikro ini. Nah, ini bisa dilakukan koperasi karena koperasi banyak yang berdomisili di tingkat desa, di tingkat pedesaan, sehingga dalam hubungan interaksi antara koperasi dengan anggotanya ini mempunyai tidak hanya sekedar hubungan antara pengguna dan anggota, tetapi dia mempunyai hubungan yang lebih sehingga kadang koperasi juga bisa melakukan pendampingan kepada anggota yang ada di pedesaan. Saya kira fungsi dan peran koperasi ini sangat vital di area pedesaan sehingga koperasi ini harus dikembangkan untuk bisa membangun masyarakat di tingkat pedesaan. Baik, Pak Raden. Tadi memang Bapak sempat menyinggung mengenai bagaimana pemanfaatan digital marketing begitu dalam berkoperasi ini. Kita ketahui Pak, kalau sekarang tuh memang pemuda, kemudian ibu rumah tangga rata-rata memang telah bisa dibilang melek digital ya Pak, melek teknologi. Nah, menurut Bapak bagaimana korelasi digital saat ini dengan koperasi ini? Kemudian kira-kira bagaimana pemanfaatan digital secara optimal sehingga akhirnya koperasi-koperasi ini tidak mati begitu saja Pak Raden? Silakan. Yang menjadi kelemahan di koperasi pada saat ini, kebetulan aktivis koperasi ini kebanyakan dari sisi usia ini ya sudah bukan usia milenial lagi. Saya kira untuk regenerasi di tubuh koperasi ini perlu dilakukan sehingga nanti generasi-generasi yang baru ini mampu untuk mengikuti apa yang terjadi pada saat ini, termasuk di era milenial ini, di era digitalisasi ini, saya kira butuh SDM-SDM yang bisa mengikuti. Nah, koperasi-koperasi yang ada di Indonesia ini, saya melihat dari struktur kepengurusannya masih di usia-usia yang lanjut gitu. Saya kira ini perlu di-upgrade supaya koperasi-koperasi ini bisa bersaing dengan berbagai macam usaha yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya yang berkaitan dengan digital marketing ini, saya kira sangat urgent bagaimana peranan digital marketing ini di dalam suatu usaha baik itu koperasi atau usaha-usaha yang lain, di dalam bagaimana dia bisa menyebarluaskan produk-produknya. Nah, ini yang perlu kita dorong supaya koperasi bisa mempunyai SDM, koperasi bisa memberdayakan dirinya sendiri untuk ikut di dalam andil bagaimana meningkatkan penjualan, bagaimana meningkatkan promosi mereka melalui digital marketing. Saya kira kalau era-era saat ini digital marketing ini tidak bisa ditinggalkan, dan koperasi-koperasi yang ada saya kira juga sudah mulai mereka menyesuaikan diri, namun perlu kita dorong semaksimal mungkin agar mereka mampu memahami bagaimana sistem digital marketing itu sendiri dan mampu menggunakan area digital marketing ini untuk memanfaatkan produk-produk dari mereka. Raden, tapi Bapak nih selaku Direktur BUMDes yang ada di Yogyakarta, ada nggak sih Pak pemerintah membantu mungkin memberikan pelatihan mengenai digital marketing atau mungkin dari BUMDesnya sendiri mencoba menggali lebih lanjut atau melakukan training kepada koperasi-koperasi setempat Pak? Atau bagaimana langkahnya biar go digital nih Pak? Kebetulan kami di Kabupaten Sleman dan alhamdulillah di Kabupaten Sleman dinas koperasi yang ada di kami itu agak care. Kami sering diundang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, sehingga saya di samping menjadi direktur, saya juga pengelola di koperasi KSPPS Prima Arta yang pada tahun 2017 dulu masuk kategori koperasi KSPPS yang 10 besar di Indonesia.
Dan alhamdulillah pada saat ini juga bisa mengikuti perkembangan yang ada, sehingga meskipun kami bergerak di simpan pinjam, tetapi kami juga bisa memanfaatkan marketing digital ini secara baik. Nah, di kami di Kabupaten Sleman ini pembinaan terhadap koperasi-koperasi terus dilakukan oleh dinas terkait. Kami sering diadakan di dalam program dari dinas itu setiap tahun pasti mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan digital. Dan bahkan mendorong kami untuk segera mentransformasi menjadi koperasi yang berbasis digital juga. Ini karena ini tuntutan, saya kira tuntutan zaman pada saat ini ya. Iya. Baik Pak Raden. Berarti memang sudah diadakan ya pelatihan seperti itu ya. Baik Pak Raden, kami ingin bahas lagi nih untuk koperasinya ya. Pak Raden gimana nih untuk regenerasi dalam koperasinya sendiri seperti apa sih Pak? Kita sudah tahu juga ya bahwa anak muda dan ibu rumah tangga nih terkhusus sudah asing gitu dengan lembaga koperasi. Gimana pandangan Pak Raden? Silakan Pak. Ya, saya kira kalau kita melihat data-data yang ada saat ini, anggota koperasi atau orang yang bergerak di bidang koperasi ini rata-rata usianya kalau menurut survei saya itu masih di kisaran 40 tahun ke atas. Nah, ini menjadi keprihatinan kita manakala generasi muda ini belum bisa paham dan belum tertarik kepada koperasi. Nah, ini saya kira hal yang penting harus kita lakukan, bagaimana generasi-generasi milenial bahkan generasi-generasi Z dan sebagainya ini bisa kita pahamkan mengenai arti pentingnya koperasi dan bagaimana manfaat koperasi ini untuk perkembangan ekonomi di masyarakat. Ini yang belum menjadi ketertarikan generasi muda. Nah, saya kira kerja-kerja koperasi, program-program koperasi ini juga harus menyentuh dari usia milenial ini, sehingga nanti usia milenial ini mulai tertarik untuk bergerak bersama koperasi. Ini yang masih menjadi keprihatinan. Kenapa koperasi ini secara survei ini kok masih di kisaran 45 tahun ke atas yang bergerak di bidang koperasi. Nah, ini pekerjaan kita bersama bagaimana merekrut generasi-generasi muda ini agar mau bergabung menjadi koperasi. Koperasi harus menyesuaikan, menarik bagi kaum-kaum milenial. Saya kira itu perlu kita lakukan bersama-sama. Pak Raden, kita memang juga berharap ya semoga memang koperasi ini tidak identik lagi dengan 45 tahun ke atas nih Happy. Kita juga berharap mungkin seusia kita atau para anak muda, influencer Gen Z juga influencer mungkin mulai nih menginfluence anak muda, yuk kita bikin koperasi, kita aktifkan lagi koperasi. Betul. Sebetulnya masih banyak hal yang perlu kita bahas lebih lengkap mengenai koperasi dan sangat menarik sekali ya Pak Raden. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin kita berharap di next segmen mungkin Pak Raden boleh bergabung kembali bersama kami untuk membahas lebih lengkap mengenai koperasi. Terima kasih kehadirannya hari ini Pak Raden. Selamat beraktivitas kembali.